wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, terima kasih ya sudah hadir dan bersedia mengikuti konseling kelompok pada hari ini. Saya memahami bahwa berada dalam kelompok ini dan bersama orang-orang yang belum kalian kenal itu pasti akan membuat kalian merasa sedikit kurang nyaman, gugup, dan juga akan ada ragu gitu. Tapi semua perasaan itu wajar dan kalian boleh rasakan juga saat ada di sini gitu. Hari ini kita tidak perlu terburu-buru, kita akan mengenal satu sama lain dan lebih dahulu untuk membangun suasana yang membuat kita sama-sama aman dan juga nyaman. Sebelumnya di sini Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Marcella. Kalian bisa manggil Ibu Sela. Ibu merupakan konselor dari kelas 10. Maka kalian sudah 10 ya. Baik, sekarang Ibu ingin kenal ke kalian. Sekarang kalian silakan sebutkan nama dan satu hal yang menggambarkan tentang diri kalian. Hal sederhana aja ya. Oke, dimulai dari yang sebelah sini. Baik. Baik Bu, terima kasih. Saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad. Untuk yang menggambarkan saya yaitu musik. Oke, Ahmad suka musik. Ya, Baik, Bu. terima kasih Ahmad. Yang selanjutnya. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Bella. Kalau saya sih suka menggambar, Bu. Oke, Bella suka menggambar. Baik, yang selanjutnya. Terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Citra. Yang sesuatu hal yang menggambarkan saya itu game. Game. Ya. Citra. Oke, terima kasih Citra. Yang selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Anita, Bu. Yang menggambarkan diri saya itu sebenarnya saya kurang tahu sih konseling hari ini mau apa. Oke, Anita. Terima kasih sebelumnya. Nggak apa-apa ya Anita. Kamu masih bingung dan masih nggak tahu nih nanti mau ngapain. Jadi di sini Anita nggak harus langsung merasa yakin kok sama proses ini. Kita akan sama-sama untuk mencoba saling mengenal secara perlahan-lahan. Baik. Oke, sebelumnya Ibu di sini mau melakukan sesuatu hal nih. Sebelum kita masuk lebih jauh ya, anak-anak semuanya, Ibu mau mengecek kenyamanan kalian. Karena di awal, karena kan kita memang baru mulai, dari skala 1 sampai 10, seberapa nyaman kalian berada dalam kelompok ini saat ini. Nah, tidak perlu angka yang menurut kalian paling bagus. Pilih saja sesuai dengan kondisi yang benar-benar kalian rasakan. Nanti kalian sebutkan angkanya, kemudian kalian maknai kenapa memilih angka tersebut. Bisa dibagi? Bisa, Bu. Baik, dimulai dari Ahmad. Kalau dari Ahmad, dari sesi ini saya masih 5. 5. Kenapa Ahmad memilih 5? Karena saya masih butuh penjelasan dari Ibu, mungkin pemahaman yang perlu saya gunakan. Baik, 5. Oke, yang selanjutnya. Kalau saya mungkin 4, Bu. 4. Karena saya kan kita kan belum pada kenal juga ya, jadi emang mungkin perlu pendekatan lagi supaya lebih jelas ke depannya mau ngapain. Oke, baik. Yang selanjutnya pada Citra ya? Ya, kalau saya sendiri sih 3 ya Bu. 3. Boleh tahu kenapa? Karena jujur saya masih canggung di kelompok ini. Jadi ya masih 3 aja gitu. Baik, terima kasih ya. Tidak perlu memaksakan diri Citra untuk langsung merasa nyaman karena itu hal yang wajar. Baik, sekarang Anita. Kalau saya 2 sih, Bu. 2. Baik, boleh tahu kenapa Anita alasannya? Karena saya ngerasa duduk aja gitu di kelompok ini. Mungkin belum kenal ya, Bu. Oke. Gugupnya kenapa Anita? Ya duduk aja, Bu, kayak saya takut cerita terlalu banyak gitu. Oke, baik, nggak apa-apa. Terima kasih ya Anita. Saya menghargai Anita mau menyampaikan kekhawatiran itu. Jadi Anita boleh merasa ragu di sini dan itu sangat tidak apa-apa. Baik, saya ingin menegaskan kepada anak-anak semuanya bahwa kita tidak perlu terburu-buru untuk terbuka, merasa nyaman,
dan juga bisa langsung menceritakan masalah pribadinya di sini gitu. Kalau hari ini yang lebih nyaman mendengarkan saja itu boleh. Kalau ada yang hanya mampu berbicara sedikit itu juga boleh. Yang paling penting kalian itu harus sudah berani mengambil langkah pertama dengan hadir dalam konseling kelompok ini. Setiap orang itu kan punya waktu nih dan juga kesiapan yang berbeda, bener kan? Benar. Nah, kalian tidak perlu membandingkan proses kalian dengan teman-teman lain. Terus untuk Anita, Ibu paham ya bahwa Anita itu khawatir karena nanti bisa diminta menceritakan sesuatu yang lebih dalam atau yang lebih banyak. Anita tidak harus melakukan itu sekarang. Kalau misal Anita masih ragu, Anita boleh mulai dari hal yang sederhana dan yang membuat Anita nanti nyaman. Bahkan Anita juga boleh mengatakan saya belum siap bercerita. Juga merupakan hal yang boleh dilakukan di sini. Berarti bisa dipahami ya Anita? Bisa, Bu. Baik. Anita tidak harus langsung cerita gitu ya. Oke. Baik, sebelum kita lanjut lagi teman-teman, menurut kalian apa yang perlu kita lakukan agar kelompok ini bisa menjadi tempat yang aman? Ada yang mau berpendapat? Saya, Bu, kalau dari saya tidak menjelekkan teman. Oke, tidak menjelekkan itu artinya mengejek ya, Iya, Ahmad. tidak Baik. mengejek. Ada lagi? Saya, Bu. Oke. Jadi misalnya kita nanti ada yang cerita, kita harus saling menjaga cerita itu jangan sampai keluar dari kelompok ini. Baik, kepada Bella tidak boleh cerita dan keluar dari kelompok ini. Ada lagi yang mau berbicara? Cukup? Cukup. Oke, betul. Berarti Ibu simpulkan kita di sini harus menjaga kerahasiaan. Apa yang akan kita bicarakan dalam kelompok ini, kita harus saling menjaga. Tidak boleh saling menghakimi dan harus Menghargai. mendengarkan teman yang sudah yang bercerita dan tidak memotong pembicaraan teman. Oke, apakah semuanya sepakat? Sepakat. Oke, saya berharap kita semua dapat membantu menciptakan kelompok ini menjadi lebih nyaman untuk kalian semua dengan saling menghargai dan juga bisa menerima satu sama lain. Sekarang kita sudah mulai mengenal satu sama lain nih ya. Nah, Ibu ingin kalian melakukan kegiatan sederhana teman-teman mengenai perasaan. Nah, kegiatannya itu apa, Bu? Kegiatan ini bukan untuk memaksa diri kalian untuk menceritakan masalah pribadi, bukan. Tetapi untuk membantu kita mengenal apa sih yang sedang kita rasakan. Silahkan nanti Ibu akan membagikan kertas dan juga spidol, nanti Ibu akan sediakan. Nah, kalian boleh membuat satu garis atau satu bentuk atau satu pola yang menurut kalian menggambarkan perasaan ketika menghadapi pengalaman di dalam kelompok ini atau pengalaman sosial ini yang membuat kalian tidak nyaman. Tidak perlu bagus, nah tidak ada jawaban yang benar dan salah ya. Jadi silakan gambar apa yang kalian rasakan. Paham? Paham, Bu. Baik, Ibu akan membagikannya terlebih dahulu. Ya, silakan dibagi. Nah, ini spidolnya, teman-teman silakan mulai mengambil spidol dan menggambar. Ya, kegiatannya silakan dimulai ya. Oke, sudah ya, karena hanya satu garis satu bentuk, jadi tidak perlu banyak-banyak. Oke, sudah? Sudah, Bu. Sudah. Sekarang bagi yang bersedia nih, siapa yang mau menceritakan sedikit tentang gambar yang kalian buat? Siapa yang mau bercerita terlebih dahulu? Saya, Bu. Boleh, silakan Ahmad. Kalau Ahmad gambar garis naik turun, Bu. Karena ini menggambarkan perasaan saya sering gugup dan tidak percaya diri, Bu. Oke, Ahmad menggambar garis ya yang naik turun. Baik, terima kasih Ahmad. Yang selanjutnya, Saya, Bu. ya silakan.
Jadi kalau saya ini, saya kan gambar garis putus-putus kayak gini Bu, garis pendek-pendek pakai warna ungu. Sebenarnya alasannya karena saya tuh kalau ketemu orang yang masih tahu lebih kenal suka diem aja Bu. Oke, si Bella menggambar garis putus-putus karena ketemu orang terus ke dia. Iya, yang baru dikenal. Oke, yang selanjutnya. Oke, kalau saya nggambar tangga warna hijau Bu. Oke, kenapa itu kalau boleh tahu? Ya karena kan kalau tangga itu kan naik turun gitu. Terus saya tuh di sini masih bingung. Saya harus excited atau enggak atau gimana. Jadi saya bingung gimana ngungkapin perasaannya di saya gambar tangga. Baik, kamu bingung mengungkapkan perasaan ya Citra. Baik, terima kasih ya Citra. Yang terakhir, Anita. Iya. Oke Anita, apakah Anita sudah tahu mau menceritakan sebenarnya? Saya gambar di sini warna oranye, terus bentuknya itu bergerigi gitu Bu. Sebenarnya saya kurang tahu ini artinya apa. Atau frustrasi, atau saya lagi marah, atau saya lagi gugup atau canggung. Oke, kamu menggambar garis oranye bergerigi dan belum tahu nih apa sebenarnya maknanya ya. Terima kasih Anita, nggak apa-apa kalau Anita belum bisa memastikan perasaannya. Nah, kita nggak perlu terburu-buru memberikan nama pada perasaan itu. Baik, tadi sepertinya Anita dan Ahmad gambarnya mirip ya? Iya, Iya, sama. mirip. Gambarnya sama. Kalau Iya, saya sama juga sih. ternyata saya sendiri Bu yang gambar gini, ternyata Ahmad juga Iya, sama. Ahmad ternyata juga memiliki gambar yang garis naik Garis turun naik ya. turun. Jadi, oke, berarti kita boleh bisa perhatikan ya anak-anak semuanya. Ternyata ada beberapa kesamaan nih. Ada yang merasa gugup, bisa jadi ada yang memilih untuk diam, dan ada yang merasa tidak nyaman ketika menghadapi orang baru. Tadi Anita juga menyampaikan kekhawatirannya ternyata yang dirasakan Anita juga hampir sama nih sama yang dirasakan sama Ahmad. Gimana coba? Ibu mau nanya ke Anita, gimana rasanya coba mengetahui bahwa ternyata Anita tuh nggak sendirian merasakan hal ini dan ada Ahmad nih yang juga ikut ngerasain. Rasanya lebih sulit sih Bu. Anya tahu ternyata yang kayak gini tuh bukan saya sendiri di kelompok ini, ternyata Ahmad juga ngerasain yang sama. Jadi saya nggak merasa sendiri gitu Bu. Oke, kalau dari Ahmad gimana? Kalau dari Ahmad ini sih Bu, sebelumnya nggak nyangka ya kalau ternyata di Dalam dalam kelompok kelompok ini, ini sebenarnya juga ngerasain apa yang Ahmad rasain. oh iya, jadi rasa ragu itu nggak apa-apa ya anak-anak, karena ternyata nggak cuma sendiri kalian yang merasakan. Di dalam kelompok ini yang memiliki perasaan ragu itu ada yang lain juga, dan itu adalah hal yang wajar. Sekali lagi ibu tegaskan, itu adalah hal yang wajar. Oke, nah ini yang mulai kita bangun bersama ya. Kalian tidak harus memiliki masalah yang sama untuk bisa saling memahami. Jadi meskipun nanti masalah kalian berbeda-beda, tapi di situ kalian bisa saling menghargai, memahami, dan juga bisa nanti saling membantu teman-teman yang lainnya. Oke? Nah, Anita tadi kan di awal ibu melihat bahwasanya datang dengan rasa yang ragu ya, belum tahu ngapain kesini dan juga khawatir kalau diminta untuk bercerita terlalu dalam. Benar Anita? Benar Ibu. Namun hari ini Anita sudah mencoba mengikuti kegiatan dan bersedia menceritakan sedikit tentang gambar Anita. Itu sudah cukup bagus ya. Anita tidak perlu memaksakan diri untuk lebih dari yang sudah siap dilakukan, dan teman-teman yang lainnya juga. Jadi kita nggak perlu memaksa ya. Apa yang belum kita siap untuk kita ceritakan, nggak perlu kita ceritakan di hari ini. Ternyata perasaan itu nggak hanya kalian sendiri yang merasakan, benar kan? Benar. Baik. Yuk silakan dikumpulkan kepada ibu gambarannya. Terima kasih. Ya, Ahmad bisa bantu ibu untuk membereskannya ya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang setelah kita tadi melakukan kegiatan sederhana menggambar perasaan, sebelum kita lanjut ke tahap selanjutnya, ibu mau mengecek kenyamanan kalian lagi. Tadi kan di awal ibu ngecek nih,
Ternyata kenyamanan kalian dari angka 1 sampai 10 masih ingat tadi berapa? Masih. Nah sekarang ibu mau ngecek kembali kira-kira berapa kenyamanan kalian dari skala 1 sampai 10 dan berikan alasannya. Kalau meningkat berikan alasannya, kalau menurun berikan alasannya. Paham? Paham. Oke, siapa yang mau mulai? Duluan. Saya Bu. Baik, Ahmad boleh. Kalau Tadi berapa Ahmad? tingkat perasaan saya tadi kan 5. Ah, Kalau sekarang setelah saya mengetahui bahwa perasaan ibu yang saya rasakan itu enggak saya rasakan sendiri, saya sekarang kenyamanannya 9. Oke, 9. Berarti Ahmad sudah memenuhi hampir nyaman banget ya. Karena ada temennya Bu. Karena ada teman yang sama perasaannya. Jadi, Baik. Oke, yang selanjutnya Bella ya? Bu, iya Bella boleh. betul. Tadi kan pas pertama tadi ditanya tingkat kenyamanan perasaan itu saya jawab 4 ya Bu. Iya. Nah kalau sekarang setelah tadi ada kayak gambar-gambar gitu tadi terus ngungkapin perasaan juga kalau sekarang udah 9 juga Bu sama. Oke. 9. Karena- Kenapa? Karena ibu udah berhasil ngebangun kepercayaan di antara kami. Tadi kan ibu juga jelasin ada yang namanya kerahasiaan ya Bu. Iya benar. Kita harus Jadi- sepakatin itu. Ya, jadi saya nggak takut buat cerita nantinya ke depannya. Baik, terima kasih ya Bella atas penilaiannya. Selanjutnya Kalau Citra sendiri tadi kan di awal itu tingkat kenyamanannya masih 3 ya Bu. Nah Mm-mm. sekarang setelah tadi ada kegiatan terus ini menyampaikan pendapat bareng, sekarang jadi 8. 8. Boleh tahu kenapa Citra? Nah, tadi kan yang awal tuh saya masih canggung Bu, terus bingung cara mengekspresikan gimana perasaannya. Terus sekarang saya udah mulai nyaman Oke. di kelompok ini. Jadi Baik. saya milih angka 8. Oke, syukurlah kalau Citra juga sudah merasa nyaman seperti yang lain. Untuk Anita nih yang tadi di awal sepertinya paling rendah ya anak-anak. Dia memilih angka 2, ya kan? Iya. Oke, coba sekarang Anita boleh mengungkapkan sekarang skalanya berapa? Kan tadi pas awal saya pilih 2 ya Bu. Saya milih 4, 8. Oke, kenapa Anita? Karena tadi awal itu saya kayak gugup sih yang pertama, terus yang kedua takut disuruh cerita terlalu dalam ya Bu. Terus ternyata pas gambar saya sama kayak Ahmad tadi, saya jadi kayak oh ternyata saya nggak sendirian. Ahmad juga ngerasain apa yang saya rasain. Jadi saya disitu mulai kayak merasa nyaman sih. Makanya sekarang saya kasih 8. Baik, terima kasih kepada Anita dan kepada anak-anak semuanya karena sudah menyampaikan skala perasaannya. Nah, dari kegiatan tadi yang sudah kita lakukan, kita mulai melihat bahwa ternyata di balik perilaku ataupun pengalaman yang kita alamin ada perasaan tertentu yang mungkin selama ini belum kita pahami, ya. Pada tahap berikutnya kita akan mulai mengeksplorasi pengalaman tersebut dengan lebih mendalam. Tetapi sekali lagi, Ibu tegaskan bahwa kalian tetap memiliki kendali untuk menentukan sejauh mana kalian ingin bercerita. Paham? Paham, Bu. Oke, saya mengapresiasi keberanian kalian untuk hadir dan mulai berbagi. Sekecil apapun cerita yang kalian sampaikan, itu tetap merupakan bagian dari proses konseling kita. Setelah suasananya semakin nyaman, pada tahap selanjutnya kita akan mulai masuk nih kepada berbagi pengalaman yang menjadi permasalahan dari masing-masing anggota. Kita akan mencoba memahami apa yang terjadi, apa yang dirasakan, dan bagaimana pengalaman tersebut mempengaruhi diri kita. Sebelum kita mulai, Ibu mau mengecek dan memastikan kesiapan kalian. Apakah setelah kegiatan tadi kalian sudah merasa cukup nyaman untuk melanjutkan